Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Nah adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu pada bab 3, mewariskan budaya melalui teks prosedur. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi 1, mengidentifikasi teks prosedur, 2, menyimpulkan isi teks prosedur. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu pada 3, menelaah struktur teks prosedur, 4, menulis dan memperagakan teks prosedur. Nah, pertemuan sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan bahwa teks prosedur terdiri dari beberapa jenis, yaitu antara lain A. Teks prosedur memandu cara menggunakan atau memainkan alat. Contohnya, mixer, mesin cuci, dan lain-lain. B. Teks prosedur untuk memandu cara membuat. Contohnya, membuat pupuk kompos, membuat kue, dan lain-lain. C. Teks prosedur untuk memandu cara melakukan suatu kegiatan. Contohnya, memainkan permainan egrang dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjut pada materi kita hari ini yaitu 3, menelaah struktur teks prosedur. Nah, A. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari 1. Tujuan, 2. Alat dan bahan, 3. Langkah-langkah, 4. Kesimpulan atau penutup. Nah, tujuan dalam teks prosedur adalah hasil akhir yang akan dicapai apabila kita melakukan sesuai dengan tahapan-tahapan atau langkah-langkah pada teks prosedur tersebut. Nah, sedangkan alat dan bahan, tidak semua teks prosedur menggunakan alat dan bahan ataupun material. Dan yang ketiga, langkah-langkah. Nah, langkah-langkah dalam struktur teks prosedur harus dilakukan secara bertahap atau secara urut. Tidak boleh secara acak. Kemudian yang keempat adalah kesimpulan. Pada bagian kesimpulan atau penutup, di sini merujuk kembali ke hal-hal pokok yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan teks prosedur. Sekarang kita lanjut pada bagian B, yaitu menelaah urutan teks prosedur sesuai dengan struktur. Nah, supaya teks prosedur dapat lebih tepat dan dapat lebih jelas, maka kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengulangan kata kunci. Dan yang kedua, pengulangan kata ganti, kata transisi, dan kesejajaran dalam berbahasa. Nah, cukup. Sekarang kita lanjut pada bagian C, memperbaiki dan melengkapi teks prosedur atau menyunting. Nah, pada bagian ini kita harus menggunakan bahasa yang jelas, logis, dan baku. Serta kita menggunakan bahasa yang lebih singkat sebagai langkah-langkah untuk mencapai tujuan dalam teks prosedur tersebut, serta memperhatikan konjungsi yang akan digunakan. Sekarang pada materi terakhir kita pada bab 3 ini yaitu 4, menulis dan memperagakan hasil teks prosedur. A. Latihan membuat teks prosedur. Untuk membuat teks prosedur, kita perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, kita harus mengetahui dan memahami pengertian dari teks prosedur. Kemudian yang kedua adalah mengetahui struktur isi teks prosedur,
Dan yang ketiga adalah mengetahui ciri-ciri struktur kebahasaan teks prosedur. Kemudian lanjut bagian B, yaitu menyajikan teks prosedur secara lisan. Nah, setelah kalian menulis atau membuat teks prosedur, maka kalian bisa menyampaikannya secara lisan. Contohnya adalah menyajikan teks prosedur cara memasak atau menyajikan teks prosedur cara menari. Baik, cukup sekian untuk materi bab 3 kita hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan video Ustazah. Nah, adik-adik jangan lupa untuk mempelajari kembali materi kita sebelumnya. Nah, pesan Ustazah, jaga kesehatan, gunakan masker apabila sedang berada di luar rumah. Ustazah akhiri dengan ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.